masya Allahnya saya lihat umat muslim ya bisa sebegitu mencintai Rasulullah, tapi juga tidak jatuh dalam menyembah Rasulullah, menyamai seperti Allah gitu. Itu yang masya Allah gitu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah, perjalanannya ini banget ya, inspiratif sekali, Dokter Karissa. Kalau misalnya bahkan kita sendiri gitu ya, Dokter Karissa seorang Muslim, itu kan banyak sekali kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan gitu kan ya. Untuk seorang mu'alaf seperti Dokter Karissa gitu kan, apakah pernah merasa kayaknya, aduh kok susah banget ya setelah hijrah gitu? Pernah nggak Dokter Karissa tuh ngerasa, duh susah banget nih gimana sih, kan kayaknya kalau misalnya saya dengar-dengar gitu ya, kalau ada yang mu'alaf di sini gitu kan, kita harus memberikannya tuh perlahan-lahan gitu kan. Jangan langsung tiba-tiba nanti puasa harus 30 hari loh pas bulan Ramadan, kan kayaknya merasa berat gitu loh mu'alaf itu. Apakah Dokter Karissa pernah merasakan hal-hal yang berat gitu ya dalam melaksanakan syariah Islam gitu? Apakah pernah down juga gitu dengan apapun yang dihadapi ya dari masyarakat, dari keluarga gitu ya? Bagaimana itu caranya Dokter Karissa untuk menghadapi semua tantangan gitu ya, terus mental yang mungkin breakdown dengan banyaknya syariah yang harus dilakukan? Gimana tuh Dokter Karissa? Ya mungkin kalau boleh share Mbak Vivi, alhamdulillah ya, saya waktu masih proses yang berat-beratnya itu, saya langsung dibawa lawyer saya itu langsung ke pondok pesantren. Jadi di situ tuh bener-bener kalau bisa dibilang ya, kayak orang nggak bisa berenang tuh langsung dicemplungin gitu. Yang kayak langsung ya harus survive gitu kan. Dan alhamdulillah ya, tadinya saya juga berpikir, aduh kemampuan bahasa tuh kurang gitu. Mungkin di sini pasti kan namanya tinggal di Amerika ya, bahasa Inggrisnya pasti mantap. Ini saya pas-pasan banget gitu. Terus adik-adik saya tuh bisa lebih dari bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Mandarin gitu. Saya doang yang udah mentok segitu aja gitu. Nah, apalagi ini disuruh bahasa Arab gitu. Nah, mungkin yang jadi itu saya awal sih itu ya, ngafalin doa bahasa Arab, kemudian zikir bahasa Arab, ngaji bahasa Arab gitu ya. Itu yang mungkin agak perlu effort lah gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, di saat seperti itu ada janji Allah gitu ya dalam Quran gitu, surat Al-Qamar ya, yang disebut sampai 4 kali bahwa sesungguhnya Allah yang mudahkan, ayat 17, 22, 32, 40 gitu, bahwa Allah mudahkan gitu bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi tugasnya saya ya udah belajar aja gitu kan. Masalah nanti disempurnakan sama Allah bacaannya, atau dibuat hafal gitu, atau ditambahkan ilmunya sama Allah, itu benar-benar murni ya sekehendaknya Allah gitu. Seberapa ilmu yang mau dikasih ke saya, seberapa hafalan yang mau dikasih ke saya gitu. Itu untuk tentang bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian tentang syariat, sebenarnya jujur saya malah sampai hari ini ya, insya Allah seterusnya gitu, itu merasakan syariat itu justru malah memudahkan bagi saya, mungkin yang mudah lalai ya, apalagi kita sibuk dan sebagainya. Tapi dengan di Islam ini ketika banyak pengingat ya, ada azan gitu, terus ada ngelihat teman mungkin memakai tasbih digital di jari, itu yang langsung ingat, oh iya nggak boleh lepas zikir dan sebagainya gitu. Itu malah rasanya malah memudahkan, malah mengingatkan gitu ya, untuk selalu kita ingat sama Allah gitu. Kadang kan kalau udah sibuk ya udah ntar aja gitu, tapi mau nggak mau ini ketika ada panggilan azan ya sedapat mungkin lah kita bersegera untuk menghadap pada Allah gitu kan ya, apapun kesibukan kita yang sedang dilakukan gitu. Kemudian yang pergumulan sampai hari ini lebih ke adab sih ya. Adab-adab Islam itu yang benar-benar tadinya kan benar-benar sama sekali nggak ada dalam kehidupan itu ya, yang tadinya mau masuk kamar mandi kaki mana nggak masalah, ternyata
sebaiknya kan menggunakan kaki kiri masuk ke kamar mandi, kalau keluar kaki kanan, masuk masjid kebalikannya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Pernah keserimpet itu Mbak Vivi sampai lupa yang mana gitu. Bahkan melepas kaos kaki pun itu saya waktu itu pernah ditepok kaki saya sama Bu Ustazah di pesantren gitu ya, main buka aja gitu kan, gitu. Dibilang Mbak Ica kalau pasang kaki kanan dulu, kalau lepas kaki kiri dulu gitu. Terus saya pernah cerita juga lagi piket masak, itu saya heran yang teman saya itu sampai susah banget mau nyobain masakan itu nyari kursi dulu gitu. Katanya karena adabnya kan nggak boleh berdiri ya gitu. Itu saya nggak tahu, saya mah habis masak ya langsung berdiri, langsung cobain aja gitu kan. Ternyata Masya Allah sampai nyobain masakan aja harus cari tempat duduk dulu gitu. Yang hal-hal seperti itu sih yang berusaha saya baru pelajarin gitu ya. Kenapa sih kita harus hidupkan sunnah segitunya, saya pikir gitu. Bahkan sampai warna favorit Rasulullah, pakaian kesukaan Rasulullah, semua yang disukai Rasul, kenapa sampai harus sebegitunya kita hidupkan? Itu yang tadinya saya nggak mengerti, tapi Masya Allah ketika mengerti, ketika dibilang nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai gitu kan. Kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah ya, nanti kita juga bisa dekat-dekat sama Rasulullah nanti di surga gitu. Jadi wah itu jadi semangat banget gitu ya. Jadi itu Masya Allahnya saya lihat umat muslim ya, bisa sebegitu mencintai Rasulullah, tapi juga tidak jatuh dalam menyembah Rasulullah, menyamai seperti Allah gitu. Itu yang Masya Allah gitu ya. Mungkin itu kali serba-serbinya lah pergumulannya saat penyesuaian ya terhadap adab-adab Islam gitu. Baik, terima kasih Dokter Karissa, luar biasa. Kita malah belajar banyak nih dari seorang dokter. Memang hal-hal yang sepertinya kecil ya, yang kita anggap kecil, yang sudah sering kita lakukan, kita take for granted gitu ya. Kenapa masih tetap kekeh sih? Kenapa nggak udah ngalah aja gitu kan? Ini suami udah tangan gitu, gimana sampai tetap kekeh gitu? Apa kekeh itu apa teguh ya? Teguh ya. Ya. Jadi waktu saat itu betul itu saya sampai baru punya mukena cuma satu, Pak Imus. Jadi padahal setiap habis sholat tuh karena saking takutnya mungkin ya keringetan itu lepek gitu mukenanya. Kirain tuh baru belajar lah ya, mungkin saya masih bolong-bolong gitu sholatnya, saya pikir gitu mungkin nggak apa-apa lah satu dulu, saya pikir gitu. Tapi benar-benar ternyata Allah, Masya Allah kalau kita sudah niat gitu, ya Allah mudahkan gitu. Jadi benar-benar dari setiap habis sholat yang satu ke waktu sholat yang lain tuh saya benar-benar minta, Alhamdulillah ya Allah bisa sholat zuhur, mudahkan ya Allah supaya nanti bisa sholat asar, gitu seterusnya gitu. Nah, termasuk juga ketika ketahuan pertama itu sebenarnya bada isya gitu, udah selesai sholatnya tapi alat sholatnya yang ketahuan gitu. Nah itu nggak tahu kenapa ya saya cuma berpikir saat itu tadi bahwa udah no turning back gitu. Jadi saya di sini juga kalau dibilang kamu lebih pilih Islam daripada keluarga, daripada suami dan anak-anak mungkin dibilang gitu ya. Tapi saya malah berpikirnya saya bukan pilih Islamnya gitu, tapi karena saya pilih Allah. Nah Allah itu yang ada di dalam Islam gitu. Jadi saya pilih Allahnya gitu. Allah ya di atas segalanya, di atas semua makhluk gitu. Bahkan orang-orang terdekat kita sekalipun saya pikirnya gitu. Dan saat itu ya tadi saya pikir Allah itu maha segalanya, maha menggembalikan sekalipun gitu ya. Kalaupun nanti saya kehilangan semuanya, kehilangan keluarga, kehilangan harta, benda, semuanya benar-benar kehilangan, saya pikir ya saya yang penting punya Allah gitu ya. Allah udah cukup buat saya karena Allah ya segala-galanya gitu kan. Jadi waktu itu kekuatannya cuma itu, terus cuma ingat kalau jadikan sholat dan sabar penolongmu. Jadi yang saya perjuangkan justru sholatnya gitu. Jadi mau sholat, alat sholat nggak ada, ya pakai yang ada lah gitu. Jadi saya nggak excuse, mumpung saya masih mualaf baru gitu ya, saya pikir nanti Allah maafin lah, mungkin Allah paham lah dengan kondisi saya. Enggak, justru saya berpikirnya kalau Allah
nanti saya mengharapkan pertolongan Allah, justru saya harus pertahankan sholat saya gitu, saya perjuangkan sholat saya gitu. Kalaupun saya harus mati gitu ya, alhamdulillah saya wafat dalam keadaan Islam gitu. Waktu itu seperti itu sih. Jadi mungkin kalau bisa dibilang udah pegangannya cuman karena yakin sama Allah aja saat itu gitu. Yang mau saya cuma minta sama waktu itu sama Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti Asia ya gitu, istrinya Fir'aun gitu. Kalaupun saya harus disiksa dan sebagainya, tolong dulu cabut dulu gitu roh saya sampai saya nggak bisa merasakan sakit dulu gitu. sempat begitu sih dalam hati gitu ya. Kalaupun sakit ya udah gitu, sempat gitu. Cuman kalau boleh ya Allah gitu, cabut dulu biarin saya nggak ngerasain sakit dulu gitu. Sempat kayak gitu. Memang sempat ditanya juga, kok nggak dilawan, nggak diapa gitu. Cuma saya rasanya kalau ini harga yang harus saya bayar gitu untuk kebenaran, untuk tauhid gitu, aduh nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya gitu yang saya lakukan. Dan terus terang setelah saya masuk dalam komunitas mualaf itu, masya Allah ternyata perjuangan teman-teman lain tuh banyak yang lebih berat, lebih parah dari saya tuh, benar-benar nggak ada apa-apanya gitu. Yang sampai hari ini masih berjuang itu, walaupun udah syahadatnya dari tahun kapan, itu masih ada gitu ya. Saya sampai bersyukur sekali gitu kalau sampai Allah benar-benar mudahkan gitu sampai hari ini gitu Bang Imus. Yang luar biasa. Memang perlu banget ya, Dokter Karissa, biar tetap semangat, biar tetap istiqomah. Iya, betul. Iya, Mas Imus. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Sahabat Radio IMSA dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru bergabung di acara ini, Anda sedang menyaksikan acara The Journey, acara yang kami tampilkan di Radio IMSA, radionya komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Kita kembali ke Dokter Karissa Grani ini. Nah ini dokter, barangkali mungkin bisa nggak cerita dengan kita nih, dibandingkan dengan kehidupan Dokter Karissa yang lalu dengan sekarang ini, gimana tuh? Apa lebih bahagia atau ini yang dicari? Kan dokter juga sebelumnya memang sudah sudah soleha, maksudnya memang dekat dengan Tuhan itu. Gimana tuh? Iya, mungkin ini ya, kalau ya bisa dibilang kalau soal itu ibadah tadi termasuk puasa juga alhamdulillah memang udah biasa puasa juga di agama sebelumnya gitu. Walaupun ada sedikit beda karena di sana jenis puasanya juga macam-macam gitu kan. Nah, kalau perbedaan itu yang Ica rasakan itu lebih ke tadi ya, balik lagi ke Islam itu adalah orang-orang yang berserah diri, yang tunduk, yang menyelamatkan gitu, yang nggak egois, yang nggak mikirin diri sendiri aja gitu ya, tapi kita juga nggak mau zolim sama orang gitu. Kemudian juga Islam tuh kayak meliputi semua aspek gitu. Jadi mau di tempat kerja sekalipun itu, ini pengalamannya kemarin saya baru ada rapat dengan Kemenkes, itu kita lagi nyusun semacam akreditasi ya, semacam standar mutu lah, tapi untuk tempat praktek mandiri dokter gigi gitu. Nah, berhubung kerjaan di kantor juga banyak, itu saya sambil tuh di hari pertama saya buka laptop dengerin, tapi sambil kerjain di laptop gitu. Dan itu sebenarnya Allah tuh ingatin gitu ya, kayak ditegur gitu di hati saya di dalam itu, kamu muslimah gitu, tapi kamu ada di sana kok kamu nggak berkontribusi gitu. Jadi bukan ngomong soal udah maksiat atau enggak lagi gitu ya, tapi lebih ke kita harus kasih perform terbaik kita gitu ya sebagai seorang muslim. Akhlak tadi balik lagi ke Bang Imus tadi ngomong akhlak ya, gimana gitu sampai saya bertobat banget gitu ya. Akhirnya yang hari kedua itu saya berusaha perform lah ya, berusaha memberi kontribusi dan sebagainya, karena bukan apa-apa, karena saya ingat gitu, saya ngelihat ke penampilan gitu, aduh udah muslimah tapi begini gitu ya, apa bedanya gitu kan. Kemudian jadinya dari situ, kemudian dari sisi
kita itu jadinya melihat segala sesuatu tuh ada dua gitu. Yang kasat mata yang kita lihat, misalkan kita lihat daging kambing ya daging gitu. Tapi ada yang kasat mata, yang tidak kasat mata itu yang apa? Ini halal atau enggak? Lihat harta juga begitu gitu. Lihat harta, oh iya ini bagus gitu. Atau ini ada dikasih rezeki, dikasih uang gitu ya. Tapi kita lihat lagi ini halal atau enggak gitu kan. Apa itu sih yang bedanya di situ gitu. Mungkin kalau bisa dibilang gitu bener-bener sekarang tuh orientasinya lebih ke akhirat aja gitu. Gitu insya Allah gitu seterusnya gitu apa namanya minta dijauhkan lah dari yang fitnah dunia ini gitu. Kan dibilang dunia itu kayak bayangan ya. Kalau kita kejar dia makin jauh, tapi kalau kita sok belakangin mau nggak mau dia pasti ikut kita gitu. Nah itu sih yang mungkin bisa digambarkan gitu. Jadi ya udah bukannya karena kita hidup di dunia ini ya tetap aja kan tetap ada yang harus dunianya tetap harus ada juga gitu ya, kalau enggak nanti nggak bisa kasih makan anak-anak juga gitu. Tapi fokusnya itu yang mungkin beda ya kalau sekarang. Kalau dulu mungkin pengen punya ini, pengen punya itu, pengen jamnya ini, pengen tasnya ini, sepatunya ini, tapi ya udah yang bisa dipakai tasnya apa gitu, atau ininya toh nggak dibawa mati, mikirnya suka kayak gitu sih sekarang gitu. Jadi nggak lebih yang terus emang kalau merek kenapa gitu kan, terus kalau dipuji orang kenapa gitu kan, karena kan nilainya diri kita semuanya itu bukan yang dinilai orang tapi yang dinilai sama Allah gitu. Lebih ke itu mungkin Bang Imus yang kalau rasa-rasanya sekarang yang saya rasakan gitu jalanin kehidupan. Baik, Mbak Vivi. Ya, luar biasa Dr. Karissa. Masya Allah ya, dengan waktu yang begitu singkat tuh kayaknya Dr. Karissa tuh bisa apa ya, menangkap gitu ya semua dari ajaran-ajaran Islam sampai ke tujuannya, udah orientasinya semuanya sudah akhirat gitu loh. Masya Allah itu luar biasa banget tuh Dr. Karissa, hidayah yang diberikan Allah kepada Dr. Karissa, mudah-mudahan tetap terjaga ya Dr. Karissa insya Allah, dan juga buat kami-kami itu menjadi motivasi ya buat kita memperdalam lagi apa yang sudah kita ketahui ya Mas Imus ya, mungkin dari kecil kita sudah dibina dalam lingkungan Islam gitu ya, tapi banyak mungkin hal-hal yang masih harus kita perbaiki sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Insya Allah ya Dr. Karissa, doakan kami juga yang di sini, insya Allah yang di Amerika tentu tantangannya juga tidak sedikit Dr. Karissa insya Allah. Bagaimana ya Dr. Karissa ini menurut Dr. Karissa gitu ya, karena saya lihat ini Dr. Karissa itu adalah salah satu contoh ya bagaimana orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan tidak tanggung-tanggung gitu, kayaknya langsung nyebur basah kuyup langsung gitu ya. Langsung mau menjalankan Islam sepenuhnya gitu loh. Kira-kira menurut Dr. Karissa tuh bagaimana ya untuk seseorang itu bisa mendapatkan hidayah yang begitu besar gitu ya? Mungkin juga maksudnya untuk kita-kita yang sudah terlahir muslim gitu ya, karena banyak kan gitu loh, ada yang harus kita perbaiki setiap harinya, harus yang berhijrah gitu ya. Bagaimana supaya kita mendapatkan hidayah itu Dr. Karissa? Apakah bagaimana menjadi orang terpilih gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan hidayah itu? Iya, Masya Allah. Memang betul kalau dibilang tadi ya tentang hidayah tadi, kenapa tadi juga saya langsung nyebur gitu, kalau orang banyak bilang kok kamu langsung begini sih, orang tua saya ngapain kok jilbabnya yang kerenan dikit gitu, yang fashionable dikit gitu. Satu memang karena nggak bisa ya, jadi langsung yang masuk aja, langsung masuk gitu. Kemudian juga karena memang sih kan saya udah lihat di Al-Quran memang yang menutup dada dan sebagainya gitu. Jadi kalau bisa dibilang alasannya mungkin karena saya merasa rugi
rugi dengan kehidupan 36 tahun lalu saya yang mungkin enggak seperti saudara-saudara di sini yang sudah terlahir muslim, yang sudah diazankan di telinganya gitu. Mungkin di rumahnya setel murotal 24 jam gitu ya. Itu saya merasa rugi aja gitu. Jadi dengan kehidupan yang udah disia-siakan gitu 36 tahun gitu dengan membuka aurat dan sebagainya gitu, jadinya rasanya saya perlu mengejar itu gitu untuk apa ya, menutup kerugian itulah gitu ya, kalau bisa dibilang sederhananya gitu. Jadi mungkin dari situ. Kalau untuk betul tadi hidayah itu benar-benar kan dibilang di surat Al-Qasas ya ayat 56 kalau sesungguhnya hidayah itu semata-mata milik Allah gitu. Allah yang apa sesuai yang orang yang Allah kehendaki, dan Allah yang paling tahu siapa yang mau menerima hidayah itu gitu. Memang ada orang-orang yang terpilih sama Allah gitu. Mungkin termasuk saya yang beruntung juga, kita yang beruntung juga gitu. Mungkin yang dilahirkan dalam orang tua yang dari lahir sudah muslim itu juga bersyukur gitu ya. Mungkin kalau kita kan sebenarnya semua bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah gitu ya, cuman orang tua kita yang menjadikan kita berbeda ini. Nah, alhamdulillah saya masih, kalau saya sempat bertanya, ya Allah kenapa sih pas saya udah punya anak gitu, sebelumnya dong gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah masih dikasih waktu, kasih kesempatan gitu kan, sampai selama masih ada nafas ya, insya Allah ya, mudah-mudahan gitu hidayah Allah tetap bisa gitu ya sampai kepada orang-orang yang mungkin belum kembali ke fitrah gitu. Nah, kalau saya melihatnya hidayah itu seperti ada dua macam gitu. Mungkin ada lebih dari itu bahkan kalau didalami lagi. Kalau sederhananya itu mungkin hidayah yang pertama yang tadi yang benar-benar semata-mata Allah berikan kepada orang yang beliau kehendaki gitu. Tapi juga ada hidayah yang sebenarnya Allah kasih untuk seluruh umatnya yang sudah beriman ini ya, yaitu tadi benar kata Bu Vivi, yaitu hidayah untuk kita selalu berhijrah ke arah yang lebih baik gitu. Mbak Vivi, tadi ada pertanyaan dari Nur Laila ya, di Bogor ya. Husni Laili, ini namanya unik jadi saya agak bacanya agak. Silakan Husni Laili, Yusran. Terima kasih Bang Imus, Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Dokter Karissa. Mungkin saya sering chat di Dokter Karissa di IG. Soalnya setiap kali posting tuh bagi saya very touching gitu. Kalau Dokter Karissa posting sesuatu tuh kayak nyentil saya gitu. Kamu tuh kemana aja ngajinya gitu kan. Dokter Karissa tuh step by step tuh kayaknya setiap hari improvement terus gitu ya. Jadi bagi saya tuh kayak memecut saya terus gitu. Ayo jangan lalai gitu. Jadi Bu Husni Laili ini di Radio IMSA baru pertama kali ini juga dengar. Baru ini saya lihat di share-nya Dokter Karissa di IG, alhamdulillah gitu bisa. Saya bersyukur banget. Kan Dokter Karissa selalu info kalau misalnya beliau ada di mana gitu ya. Nah terus itu baru kemarin kalau nggak salah ya Dokter Ica baru posting ya. Semalam malah karena saya juga nggak selalu update, maksudnya nggak anytime saya buka-buka gitu, tapi alhamdulillah tuh Dokter Karissa tuh udah lama juga ya kayaknya nggak itu ya Dok ya. Biasanya setiap hari kan selalu ada posting ya tentang hikmah, tentang hadis atau apa gitu. Nah ini udah berapa hari nih saya bilang, alhamdulillah nih ada tentang ini gitu. Dan saya pun nggak aware kalau ini tuh dari organisasi Muslim di Amerika. Pokoknya saya tuh cuma lihat sekilas, oh Dokter Ica ada di sini gitu. Jadi alhamdulillah nih malah jadi tahu gitu. Alhamdulillah. Ya silakan dengan pertanyaan nih Bu Husni. Pertanyaan saya udah ngikutin Dokter Ica tuh pertama kali waktu muncul di YouTube-nya Ngaji Cerdas ya Dok, pertama ya. Iya. Nah terus seterusnya tuh saya selalu ngikutin karena bagi saya walaupun Dokter Ica udah sering ngomong di mana-mana di platform YouTube itu, tapi bagi saya setiap saat itu juga tetap memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya gitu. Walaupun udah ceritanya diulang atau apa, tapi bagi saya tetap selalu ada yang baru. Nah, bagaimana Dokter Ica memaintain gitu dari awal menjadi mu'alaf, kemudian ke tempatnya Umi Irene, untuk continue belajarnya itu di mana dan apakah memang pokoknya saya seminggu ini hadis hari Senin, Selasa tafsir atau bagaimana gitu Dokter Ica itu dalam
belajar Islam. Betul ya. Karena kan juga ASN juga dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Kemudian di rumah juga praktek, kemudian ngasuh anak 3 juga, itu Masya Allah luar biasa, itu tough banget gitu. Ya, mohon sharingnya Dr. Ica. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Husni Laili ya. Terima kasih Bang sudah bergabung dengan kita. Ya, silakan. Ya benar juga ya, ini waktunya panjang sekali, gimana tuh maintenance? Iya, Zaman Fadli Robi ya, saya yakin gitu ya. Sebenarnya saya malah merasanya Bu Usneli itu ngomongnya tuh sebenarnya saya belepotan gitu. Tapi kalau sampai mengena ke orang-orang gitu, ya berarti itu udah kehendak Allah ya. Berarti memang Allah sayang gitu sama. Mungkin kan ada yang membaca juga tapi nggak tersentuh juga ada gitu kan. Jadi itu benar-benar itu semata-mata dari Allah sih sebenarnya gitu. Nah kalau soal membagi waktu itu memang ya. Kalau kita nggak di planning, itu memang akan waktu tuh ngalir gitu aja, dan makin akhir zaman ini kan waktu terasa makin cepat ya, itu kayaknya baru pagi udah malam lagi, pagi udah malam lagi gitu. Nah, jadi kalau kita bisa sedemikian memplanningkan urusan dunia kita, maka urusan akhirat kita juga kalau bisa malah lebih baik lagi bikin planningnya gitu. Jadi kalau saya memang nggak usah muluk-muluk ya, misalnya sehari misalnya harus 1 juz gitu. Kalau bisa alhamdulillah gitu ya. Misalnya setelah sholat fardu 1 halaman aja Al-Quran gitu juga, itu nggak apa-apa kok. Yang penting itu kita lakukan secara kontinu gitu. Kemudian kalau baca hadis, misalnya waktu-waktu lengang kan kadang pada Isya ya, atau tadi setelah anak-anak tidur, biasanya saya masih nidurin dulu, tapi setelah nidurin saya masih lanjut lagi, habis itu baca dulu lagi sebentar lagi gitu. Nah itu benar-benar memang di planning, karena kadang kalau kita nggak planning, loss aja gitu, waktu berlalu begitu aja, kemudian kita lupa tuh, kayak di rak buku saya misalnya, alhamdulillah banyak yang ngasih wakaf buku dan sebagainya gitu, itu ada urutannya tuh, saya abis ini mau baca ini, abis ini mau baca ini, abis ini mau baca ini gitu. Jadi semuanya di planning sih, dikasih plot waktunya gitu, nggak dibuat hari ini mau baca apa, hari ini mau baca apa, tapi memang ada misalnya tadi habis sholat fardu 2 halaman, habis nanti yang lengang kita bisa 1 juz gitu misalnya kayak gitu. Kemudian tadi kalau di Umi Iren, alhamdulillah juga sampai hari ini masih ada program santri jarak jauh ya, maksudnya online gitu, masih dibimbing ustazah-ustazah, itu juga insya Allah saya ikutin gitu, walaupun nanti kalau misalnya bentrok gitu dengan kegiatan lain, alhamdulillah materinya kan tetap disampaikan gitu, tetap saya ikutin juga gitu. Mungkin kayak gitu ya Kak. Mungkin kalau boleh tips, sekarang banyak dijual Muslim planner ya, Muslim planner seperti itu, tapi memang kadang ada yang nggak sesuai dengan kita, mungkin dari situ masih bisa dimodif-modif lagi gitu. Kalau saya juga saya modif lagi sih, cuma untuk melihat, oh ya ini ada daily trackingnya, hari ini saya sudah bersedekah belum, hari ini saya sudah zikir pagi petang belum, hari ini saya sudah beramal kebaikan lainnya, itu nggak hanya kepada manusia ya, kepada makhluk hidup lain, binatang ya, ngasih makan kucing, ikan, itu kan termasuk amal kebaikan ya, itu ada daily trackingnya juga gitu. Nah itu mungkin untuk membentuk habit dulu gitu. Insya Allah nanti sepanjang berjalannya waktu, akhirnya habit itu udah kebentuk gitu. Malah kalau nggak ngaji, kalau nggak baca buku gitu, kayak malah ada yang kurang, ada yang hilang kayak gitu. Gitu sih. Nah, kalau kita disibukkan dengan kebaikan gitu ya, insya Allah kita akan dijauhkan dari kebatilan, kemaksiatan gitu. Kalau kita disibukkan dengan cari ilmu, insya Allah dijauhkan dari kebodohan. Itu sih prinsip saya. Udah nggak apa-apa, sibuk aja, mepet aja kan kayak hari ini kan. Ini habis ini selama masih bisa itu, alhamdulillah saya yang paling nggak
ngerasain capek, badan capek tuh nggak saya rasain aja gitu. Kadang saya ya itu tadi, selama Allah kasih kekuatan, kesehatan gitu, kalau dikasih sibuk sama Allah, alhamdulillah. Kalau selama sibuknya masih sibuk kebaikan ya, itu alhamdulillah masih dikasih kesibukan gitu kan. Kalau kita nggak tahu ya hari ini mau ngapain ya, gitu kan. Aduh sayang banget gitu waktunya gitu. Itu sih, mudah-mudahan menjawab ya Bu Dewi. Husni Laili masih keserintas juga. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi ya Bu Husni Leli. Tadi juga ada yang bertanya tentang istiqomah, kayaknya hampir sama aja ya, Dokter Ica ya. Jadi memang benar-benar harus di planning. Kalau kita rapi dalam urusan dunia, urusan akhirat pun kita harus rapi gitu. Seperti yang tertata rapi, kapan harus baca Quran, kapan harus alma surat, segala macam gitu ya. Tadi juga Dokter Karissa bilang kapan udah bersedekah atau belum gitu, Masya Allah. Jadi memang harus benar-benar rapi. Insya Allah kita dimudahkan ya untuk urusan dunia dan akhirat. Seperti walaupun tadi ya Dokter Karissa tuh sibuk banget gitu ya. Ini juga ngomong-ngomong soal sibuk, entar lagi udah harus ada mengisi acara lagi ya, Dokter Karissa. Iya, gimana Mas? Di lokasi juga aman. Iya. Baik. Terima kasih nih. Terima kasih juga Bu Husni Laili Yusran yang dari Bogor sudah bergabung dengan kita malam ini ya. Ternyata follower Dokter Karissa nih ya, sampai ikut juga di sini. Ini tanpa terasa nih kita sudah mau di penghujung acara. Kalau mau diikutin sampai pagi nih kita di Amerika nih Mbak Vivi. Kita sudah jam 9:42 sudah lewat dari durasi yang kita jadwalkan dengan Dokter Karissa. Mungkin Mbak Vivi ada pertanyaan terakhir yang mau disampaikan atau silakan. Mungkin pesan-pesan dari Dokter Karissa aja buat kita semua yang berada di Amerika khususnya ya, yang berada di lingkungan yang non-Muslim gitu. Bagaimana kita harus tetap istiqomah gitu dalam menjalankan ajaran Islam. Ya, silakan Dokter. Iya, makasih. Iya, mungkin bukan pesan sih sebenarnya, saya justru salut gitu ketika saudara-saudara di sini gitu masih bertahan dan istiqomah dalam iman Islamnya gitu. Benar-benar itu rahmat dari Allah ya. Saya mungkin berawal dari kita harus bangga gitu, bangga jadi seorang Muslim gitu. Yang pertama, mungkin kalau sebagai minoritas mungkin kita gitu kan, mungkin kita nggak gimana ya rasanya, mungkin saya membayangkan gitu ya, mungkin gimana ya, apalagi mungkin teman-teman di Amerika, apalagi pasca kejadian kemarin ya yang 9/11 gitu kan, mungkin kayaknya kalau ngaku kita Muslim tuh gimana, mungkin saya nggak tahu sih apa perasaan seperti itu, tapi kalau bisa jangan, tapi berawal dari rasa bangga, bersyukur gitu ya, bahwa Allah kasih kita jadi orang-orang pilihan yang mendapat hidayah dari Allah, dan itu nggak murahan ya, itu mahal banget mahal banget gitu. Dan mudah-mudahan memang hidayah itu semata-mata milik Allah, tapi semoga dengan hadirnya kita di sana gitu bisa tadi berakhlak Al-Quran. Mungkin orang-orang yang nggak bisa baca Al-Quran di sana, mungkin nggak mau baca Al-Quran di sana, tapi kita bisa menjadi sebabnya orang mendapat hidayah itu, insya Allah. Itu doa saya buat teman-teman di sana. Mungkin nggak bisa berpesan karena malah sudah lebih hebat yang di sana masih bisa istiqomah gitu dalam iman Islamnya gitu ya. Itu doa saya, semoga teman-teman lah yang menjadi sebab orang-orang banyak yang berbondong-bondong juga masuk ke agama Allah, kembali ke fitrah sebagai seorang Muslim. Amin, amin ya Rabb. Amin. Masya Allah, pesannya ini sekali dalam banget ya Mas Imus, untuk menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah itu deep banget Dokter Karissa. Ya, pertama-tama tentunya kita harus memperbaiki diri dulu ya Mas Imus, seperti tadi Mbak saya tuh tergugah juga dengan Dokter Karissa, pembahasannya harus berakhlak
berakhlak Al-Quran gitu ya, dan itu yang mungkin di sini kita juga bisa mencontohkan bagaimana indahnya Islam itu dengan akhlak-akhlak Islami gitu ya, karena di sekeliling kita itu kan orang mungkin menilainya oh ini Muslim, tapi apa yang mereka dengar di media sosial gitu kan ya, tapi dengan kita menunjukkan akhlak kita, akhlak Islami kita sehari-hari, mudah-mudahan itu membuat orang paling tidak mungkin kalau belum mendapat hidayah untuk menjadi atau kembali ke Islam gitu ya, paling tidak mereka tidak membenci atau tidak hate Islam gitu ya. Ya, terima kasih banyak Dr. Karissa, Masya Allah kesannya.